Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang Allah muliakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatannya. Salah satu diantaranya adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa mengikuti pengajian online ini. Mudah-mudahan nikmat sehat walafiat yang telah Allah berikan untuk kita semua dapat kita manfaatkan dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya untuk menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam Ramadan kali ini kita ingin membahas sebuah tema yang sangat penting, yang yaitu tentang bolehkah atau bahasa yang lain sahkah sholat orang yang melihat mushaf Al-Quran? Apa boleh sholat dengan cara melihat Al-Quran? Karena pada musim pandemi ini tentu tidak sedikit imam-imam baru bermunculan. Karena apa? Karena umumnya rata-rata tarawihnya masing-masing di rumah, ya, sehingga banyaklah kemudian bermunculan imam-imam baru. Bahkan ada yang hafalannya minimalis 4 kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kemudian kul a'udzu. Bahkan ada yang tegas karena baru pertama kalinya menjadi imam di rumah, karena sebelum-sebelumnya belum pernah. Biasanya kalau tarawih itu di masjid, gitu ya. Bahkan ada pengalaman yang luar biasa. Saya waktu itu ada tugas di masjid komplek Taman Siliwangi. Itu ada jamaah yang dia ini sepertinya baru jadi imam. Baru jadi imam tarawih lagi. Akhirnya dia jadi imam, kemudian seperti biasa dia mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lalu setelah Allahu Akbar, dia kemudian membaca langsung surat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Al-Fatihahnya ketinggalan. Masya Allah. Mungkin karena grogi ya, atau karena tidak biasa. Nah, jamaah yang Allah muliakan, ini penting untuk kita ketahui, apalagi tidak ada video yang viral ya, yang menunjukkan tentang tata cara sholat dengan melihat Al-Quran Al-Karim. Nah, ini yang akan kita bedah, yang akan kita kupas, pendapat-pendapat yang rojih, yang kuat. Nah, nanti setelah ini dibahas, tentu saya kembalikan ke masing-masing ya, prakteknya masing-masing lah begitu. Baik, jamaah yang Allah muliakan, saya ingin mulai terlebih dahulu bahwa ulama sepakat ya berkenaan dengan sholat ini, bahwa sholat
sholat itu adalah tiang agama ya. Sholat tiang agama, dan sholat itu gerakannya, bacaannya, tata caranya atau kaifiatnya tertentu, khusus mesti dengan dalil-dalil yang sahih, yang sharih, yang tegas, yang jelas. Itu yang disebut dengan sholat ya. Jadi sholat itu gerakan bacaannya tertentu. Berarti tidak boleh ibadah tatanya tertentu gitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pertama-tama yang ingin kita sampaikan sebenarnya di antara wajibnya sholat itu, wajibnya sholat, dan ini masuk rukun sholat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu wajib dibaca di dalam sholat karena dia salah satu rukun sholat. Jadi harus dibaca. Sedangkan membaca surat lain selain surat Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Catat baik-baik ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah yang Allah muliakan. Membaca surat lain itu hukumnya sunnah. Artinya begini, kalaupun Bapak-bapak menjadi imam, hanya baca surat Al-Fatihah, tidak baca surat lain, sah sholatnya. Sah sholatnya. Cuman masalahnya kan agak asing ya. Agak aneh gitu, karena belum terbiasa. Nanti keluarga nanya lagi. Tadi surat Al-Fatihah langsung ruku gitu ya. Ya kan, jadi kaget gitu. Padahal secara hukum, tanpa membaca surat lain pun sudah sah salatnya. Karena yang wajib itu Al-Fatihah. Sedangkan surat lain hukumnya sunnah. Itu ya yang pertama. Berikutnya mari kita pahami dalil-dalil daripada, karena yang kita soroti adalah sekarang ini bagaimana hukumnya kan gitu. Hukum orang sholat melihat Quran, melihat Al-Quran Al-Karim ya, atau mushaf Al-Quran. Dia lihat dalam sholat, sambil dia sholat, sambil dia baca, sambil dia lihat. Bagaimana hukumnya hadirin kaum muslimin? Apakah boleh? Apakah tidak boleh? Atau akan berujung bahkan pada batalnya sholat? Kan gitu ya. Nah, ini yang perlu kita kaji bersama. Ini sama saja kita, ini adalah Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sharing ya. Sharing ilmu. Yang pertama, berkenaan dengan bolehkah orang sholat melihat mushaf Al-Quran? Yang pertama yang ingin saya sampaikan, alhamdulillah, Al-Quran Al-Karim telah menunjukinya dengan sangat jelas di dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Coba deh lihat, bagi yang ada Quran, bisa dibuka Qurannya, surat Al-Muzammil, juz 29, ayatnya ayat 20. Ya. Ayat 20 surat Al-Muzammil. Faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah. Oleh karena itu, kata Allah, oleh karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan tegakkanlah sholat. Jelas ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semua, jelas? Ayat ini jelas banget, terang, benderang. Seperti apa ya, siang hari bolong ya, matahari terang banget. Ini penjelasan dari Allah jelas sekali. Jadi ketika kita mau sholat, katanya Allah, perintahnya nih, perintah Allah, bacalah Al-Quran yang mudah bagi kamu. Maksudnya, bacalah Al-Quran ketika dalam sholat sesuai dengan hafalan masing-masing. Kan begitu. Sesuai hafalan masing-masing. Ya. Nah, ketika ada orang yang sholat melihat Al-Quran, berarti kan perintah Allah ini tidak berfaedah. Coba, pakai logika ya. Pakai logika dulu.
Kalau ada orang yang sholat melihat Al-Quran, melihat mushaf Al-Quran, ini perintahnya jadi nggak berfaedah, perintah Allah nggak berfaedah jadinya. Jelas, tegas. Faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah. Bacalah bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Sekali lagi, kalau Allah sudah katakan, bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran sesuai dengan hafalanmu masing-masing, lalu tetap membaca mushaf Al-Quran, kan jadi nggak berfaedah. Jelas ya? Satu, itu dalil dari Al-Quran. Kemudian kita lihat yang kedua, dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dalam Sahihul Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan begini, bersabda, "Fa'idha hadarat as-salah falyu'adzin ahadukum falyummakum aktsarukum Qur'anan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika waktu sholat telah tiba, maka salah seorang di antara kalian adzanlah. Adzan, kemudian salah seorang di antara kalian menjadi imam. Terus kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wal ya ummakum aktsarukum Qur'anan. Dan yang jadi imam di antara kalian adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Aktsarukum Qur'anan, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jamaah yang Allah muliakan, jelas sekali dari hadis ini bahwa sekiranya baca mushaf boleh, baca Quran boleh di dalam sholat, maka faidah ini, perintah Nabi ini tidak berfaedah. Kan Nabi mengatakan, pilihlah salah seorang di antara kalian jadi imam yang paling banyak hafalan Qurannya. Kalau boleh baca Quran kalau boleh sholat melihat Quran, jadi tidak berfaedah. Perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini jadi nggak berfaedah, jemaah yang dirahmati Allah. Itu yang kedua, dalilnya atau hujahnya. Jadi silakan kalau ada yang mau bantah nanti hujah ini gitu. Kita akan adu argumentasi, ya. Kemudian yang ketiga, ikhwafillah rahimakumullah, kita ketika sholat kan diperintahkan untuk melihat tempat sujud ya. Pernah dengar nggak hadisnya? Bahkan itu diucapkan oleh Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah mengatakan alasan sholat itu melihat tempat sujud, kata Ibunda Aisyah, supaya khusyuk. Jadi kalau lagi sholat, lihatnya tempat sujud. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari juga dalam Sahihul Bukhari. Kata Nabi SAW, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama'i fi salatihim. Nabi mengatakan, kenapa sih orang-orang itu ketika sholat melihat ke atas? Coba deh perhatiin bapak-bapak jamaah, ada nggak orang yang sholat tuh matanya jelalatan, melihat ke atas, melihat ke kanan, melihat ke kiri. Jadi matanya itu kemana-mana pandangannya. Jangankan dalam sholat bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, di dalam bertamu aja kita nggak boleh kan ya, jelalatan. Adabnya kita nggak boleh kalau bertamu matanya ngelihat kemana-mana gitu, nggak boleh. Ditundukkan pandangan ketika bertamu. Terlebih lagi dalam sholat. Fashtadda qauluhu fi dzalika hatta qal. Bahkan Nabi mengatakan demikian, kenapa orang-orang sholat itu kok ngelihatnya ke atas? Sampai Nabi nadanya agak tinggi, jadi makin tinggi nadanya. Kenapa orang-orang kalau sedang sholat ngelihat ke atas? Bahkan Nabi SAW mengatakan, qala la yantahunna an dzalika aw
khafanna basarahum. Apakah orang yang sholatnya ngelihat ke atas itu nggak takut bahwa Allah akan menyambarnya, Allah akan membutakan matanya? Apakah nggak takut orang-orang yang ketika sholat ngelihat ke atas disambar oleh Allah penglihatannya? Nah, Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, ini jelas nih hadis yang alasan atau argumentasi yang ketiga, ya. Jadi secara mantuk, Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, secara mantuk apa tuh? Mantuk itu artinya adalah secara tersurat, secara tersurat atau eksplisit. Larangannya kan jangan nengok ke atas. Kalau lagi sholat jangan ngelihat ke atas, kan begitu mantuknya, eksplisitnya. Kemudian secara mafhum muwafaqah tentunya bukan hanya ke atas. Jadi mafhum muwafaqah ini artinya ada makna yang lain. Kan bukan hanya larangannya ke atas yang dilarang itu lagi sholat, kan bukan itu tuh mafhum muwafaqahnya. Nah, secara mafhum mukhalafah, mafhum mukhalafah itu artinya kebalikannya. Berarti kan kalau ke atas nggak boleh atau dilarang, bolehnya ke bawah. Kan gitu. Jelas Bapak Ibu yang Allah muliakan? Jadi kita lihat ke tempat sujud, ya. Kemudian yang keempat. Jadi udah berapa tadi ya? 1, dalil Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Kemudian 2, 3 itu hadis. Yang keempat, mari kita simak. Yang keempat, membaca mushaf Al-Quran Al-Karim dan sholat, entah sholat wajib, entah sholat sunnah lah begitu. Membaca Al-Quran dan sholat itu dua ibadah yang berbeda. Ya kan? Beda kan? Sholat, baca Quran. Jadi baca Al-Quran dan sholat itu dua ibadah yang berbeda. Nah, jamaah yang Allah muliakan, berarti dapat dipahami bahwa perbuatan membaca atau melihat Al-Quran ketika sholat itu dapat dipahami apa? Perbuatan di luar sholat. Karena orang baca Quran itu kan di luar sholat. Ngelihat Quran, baca Quran di luar sholat. Kalau di sholat kan nggak ada Quran. Adanya hafalan kan? Hafalan. Coba, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, hafalan. Kemudian sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, hafalan. Bukan bacaan, hafalan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Itu yang keempat alasannya. Alasannya apa tadi yang keempat? Jangan lupa, karena membaca Al-Quran dan sholat dua ibadah yang berbeda. Baik. Yang kelima, membaca mushaf bisa dikategorikan sebagai talaqi Al-Quran atau tahsin Al-Quran atau pengajaran Al-Quran. Jadi orang yang baca mushaf Al-Quran itu kan dikategorikan sebagai yang sedang mengajar, ya kan? Biasanya begitu tuh. Kalau orang baca Quran, kebiasaannya ya mungkin dia tilawah, atau mungkin dia mengajar, atau dia mungkin mengajar. Nah, kalau dalam belajar mengajar, pasti ada kata-kata manusia kan ya Bapak Ibu ya? Ada kan? Dalam mengajar pasti diajarin muridnya itu tajwidnya, makhrajnya, kan gitu. Nah, apa korelasinya dan apa hubungannya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala? Hubungannya adalah simak hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Ya, saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi shalah la yaslihu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraah Al-Quran. Sesungguhnya salat itu tidak dibenarkan padanya
ada kata manusia, nggak dibenarkan. Nah, kegiatan membaca Al-Quran itu kan, kalau di luar sholat, seperti guru mengajar, itu ada kata-kata manusia pasti. Ya. Tidak boleh dalam sholat itu ada perkataan manusia, ada obrolan manusia. Sungguh di dalam sholat itu bolehnya hanya apa? Tasbih, kemudian takbir, lalu yang ketiga, membaca Al-Quran. Garis bawahi, membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran dalam hadis tersebut tentunya dipahami sebagai bacaan dari hafalan. Bukan dari mushaf. Dari hafalan. Bukan dari mushaf. Loh, dari mana kita tahu? Dari mana kita paham bahwa itu adalah hafalan? Tadi kan udah disampaikan hadisnya. Sama ayat Qur'annya. Surat Al-Muzammil ayat 20. Dan sabda Nabi tadi. Bahwa yang jadi imam di antara kalian adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jelas ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Yang keenam, hujahnya adalah membaca mushaf dengan berbagai cara dalam sholat ya. Misalnya dengan menggunakan HP. Ya, jadi dia lagi sholat, kemudian pakai HP, HP-nya ada Qur'annya ya. Kemudian pakai mushaf yang digendong, atau apa sih, Google misalnya Google Glass ya. Pokoknya bentuk-bentuk itu ya, mushaf macam-macam ya. Ada yang di HP, ada yang mushaf langsung, yang kertas itu ya, lalu digendong gitu. Jadi macam-macam itu ya. Ketika orang sholat ya membaca mushaf Al-Quran dengan berbagai cara. Nah itu berpotensi, jamaah yang dirahmati Allah, berpotensi besar akan membuat gerakan-gerakan yang banyak dalam sholat. Jadi, memegang Al-Quran, melihat Al-Quran dalam sholat itu berpotensi besar. Banyak sekali gerakan-gerakannya dalam sholat yang tidak dibutuhkan. Ntar kita sampaikan, loh, kenapa itu termasuk yang bukan dibutuhkan tuh, ngelihat Quran ketika sholat? Kita sampaikan. Ya, jadi itu potensi besarnya apa tadi Bapak Ibu? Yaitu akan melakukan banyak gerakan-gerakan. Ketujuh, gerakan sholat sudah ditentukan sehingga kita disibukkan dengan gerakan-gerakan tersebut di dalamnya. Gerakan sholat kan udah ditentuin. Yang boleh kayak apa sih gerakan sholat? Nah, 10 menit lagi. Terima kasih Haji Hendrian. Diingatkan 10 menit lagi. Ya, 10 menit lagi. Jadi jamaah dirahmati Allah Ta'ala. Gerakan-gerakan itu tentu yang boleh itu gerakannya adalah seperti takbiratul ihram dan lain-lain, nanti kita akan sebutkan. Ya, ini juga ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kami pernah memberi salam kepada Nabi SAW ketika beliau sedang sholat dan beliau membalas salam kami. Dan kami kembali dari negeri An-Najasyi, kami memberi salam kembali kepada beliau, namun beliau tidak membalas salam kami. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya dalam sholat ada kesibukan. Jadi khusus kalau sholat itu kita sibuk sholat, bukan dengan gerakan-gerakan yang lain. Adapun gerak-gerakan yang dibolehkan Bapak Ibu, jamaah yang Allah muliakan, gerakan yang dibolehkan di antaranya karena ada hajat, ada kebutuhan, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh misalnya Rasulullah SAW memindahkan Ibnu Abbas karena salah tempat dalam posisi berjamaah ketika berdua. Jadi ini boleh bergerak karena Ibnu Abbas waktu itu sholat bersama Nabi di sebelah kiri, padahal laki-laki ya, sehingga beliau pindahkan Ibnu Abbas yang waktu masih kecil, Ibnu Abbas di sebelah kanan. Ini boleh gerakan ini karena dibutuhkan. Kemudian yang kedua, bergerak maju untuk formasi sholat berjamaah bertiga. Ya, misalnya ketika
ada Nabi SAW sholat, kemudian ada di sebelah kanannya sahabat Nabi, datang lagi sahabat yang lain, sholat di sebelah kiri, lalu Rasul maju ke depan. Jadi formasinya seperti itu. Jadi kalau ada orang yang sholat berdua, berjamaah, lalu ada orang yang ngikutin, maka yang imam ini maju. Ya, satu langkah atau berapa langkah gitu ya, jamaah yang dirahmati Allah. Itu gerakan yang dibutuhkan atau dibolehkan. Kemudian yang ketiga, yaitu gerakan di mana Rasul SAW pernah sandalnya sholat, Rasul pernah sholat sambil menggendong cucunya, yaitu Umamah, putra dari Zainab. Tentu ini tujuannya kasih sayang Rasul dan untuk supaya tidak mengganggu jamaah yang lain. Ini boleh gerakan ini, menggendong cucu, karena harus begitu. Kalau nggak begitu nanti kasihan cucunya ini mengganggu jamaah salat. Ini juga dilakukan dalam Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang keempat, beliau pernah meledal dan meletakkannya di sebelah kiri. Jadi beliau lagi sholat pakai sendal, meletakkannya di sebelah kiri, kan gerakan tuh ya, meletakkan di sebelah kiri. Sahabat yang lain yang lagi sholat ngikut-ngikutin atau ikut-ikutan gitu, melepas sendal juga diletakkan di sebelah kiri, ya kan? Terus akhirnya pas Rasul selesai sholat ditanya, loh kenapa kalian ngikutin gerakan ngikutin buka sendal gitu? Karena kata sahabat, kami tahu ya Rasul lepas sendal kemudian diletakkan sebelah kiri, ya kami ikutin gitu. Terus Rasul bilang, Jibril datang kepadaku mengatakan sendalku terkena najis, sehingga aku tidak pakai sendal itu. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Itu gerakan yang dibolehkan. Kemudian yang kelima, hajat membukakan pintu. Nabi pernah membukakan pintu ketika Aisyah mau masuk. Kemudian membukakan pintu. Kemudian Aisyah bisa masuk. Boleh. Itu gerakan karena ada hajat. Dalilnya jelas, sorry, gitu. Kemudian yang keenam, Rasul menyuruh membunuh binatang. Boleh, binatang hitam itu kalah jengking dan ular. Boleh, karena ada kebutuhan. Itu riwayat Abu Daud. Kemudian 7, menjawab salam dengan isyarat. Boleh bergerak. Bagaimana kalau ada orang memberi salam, kemudian kita sholat, jawabnya gimana? Ya tangannya seperti ini. Waalaikumsalam, tapi tidak disebut waalaikumsalam, cuma isyarat tangan seperti ini tangannya. Ya, di telapak tangannya ke bawah, punggungnya ke atas. Kalau ada orang salam begini, ya. Itu boleh gerakan. Kemudian yang ke-8 sedikit lagi, ya. Yang berikutnya jamaah yang dirahmati Allah taala, ya, sudah selesai ya. Di antara gerakan-gerakan di dalam sholat yang dibolehkan dan ditolerir, ya. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, masih banyak yang saya sampaikan, tapi karena waktunya terbatas, kan bahwa dengan adanya atau dengan kita sudah mendengarnya dalil-dalil yang ada, sahih semua, jelas, tegas, maka rahmati Allah Ta'ala, ketika orang sholat membaca mushaf Al-Quran, maka ini tidak boleh. Tidak boleh, dan cenderung, saya berpendapat itu cenderung bisa membatalkan sholat. Kalau misalnya ada yang berargumentasi, ya silakan aja gitu ya. Tapi yang jelas ini hujah-hujahnya jelas sekali gitu ya. Lagi pula jamaah yang dirahmati Allah, mohon maaf, kalau misalkan membaca Al-Quran dengan mushaf, bagaimana nanti nambah hafalannya? Kan kita kan di bulan Ramadan dimotivasi untuk hafalan, ya kan? Jadi kalau beli mushaf, nanti lama-lama nggak bisa nambah hafalan gitu kan, gitu juga ya. Di antara hikmah kenapa tidak boleh membaca sholat membaca mushaf. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan jelas bagi kita semuanya. Tentu ini pendapat yang saya anggap paling rajih. Nah, untuk berikutnya kesimpulannya ya dikembalikan kepada jamaah semuanya,
sesuai dengan keyakinan masing-masing atau serknya di hati masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Bapak host. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan bagus itu. Kita gini Ustaz, ada ini pertanyaan bagus itu. Barusan dapat info kayaknya ini sudah unlimited time, jadi mungkin bisa dilanjutkan diskusi aja, Ustaz. Kalau putus ya nasib, kalau enggak berarti sudah tergantikan ke unlimited time, jadi bisa diskusi kita. Silahkan Jariah, bisa ini, halo langsung, bisa langsung bertanya langsung. Kalau enggak di ini aja pindah host aja Om, pindah ID meeting baru lagi aja. Sudah unlimited ini seharusnya ya, harusnya. Tadi aku udah dapat apa namanya? Dapat info tadi ada nih unlimited time sekarang. Udah nggak ada tulisannya 40 menit kan di sana? Oh ya. Coba Ustaz, Pak Arya, silakan Pak Arya. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Arya. Kabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Pak Arya juga khair ya, insyaallah. Ya Ustaz, alhamdulillah. Terkait materi yang disampaikan. Tadi saya juga sambil browsing. Jadi menurut Imam Bukhari dalam kitabnya itu, Aisyah itu, Bunda Aisyah pernah diimami oleh budaknya yang bernama Zakwan. Ketika itu dia membaca dari mushaf. Nah, itu gimana pendapat Ustaz? Gitu. Baik. Afan. Jadi begini. Saya mau sampaikan tapi khawatir waktunya habis tentang Ibunda Aisyah. Jadi sebenarnya Ibunda Aisyah itu jadi makmum, imamnya Zakwan. Zakwan itu seorang tabi'in. Satu orang tabi'in yang melakukan ketika sholat baca Quran. Hanya satu orang tabi'in. Ibunda Aisyah jadi makmum. Kemudian tidak ditemukan satu orang sahabat pun dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan seperti itu, enggak ada, gitu ya. Jadi itu hanya dilakukan seorang tabiin yang bernama Zakwan, lalu Ibunda Aisyah jadi makmum. Waktu itu memang Ibunda Aisyah tidak melarang, tidak mengiyakan, ya pokoknya Ibunda Aisyah diam gitu. Mungkin itu ijtihad Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya. Tapi yang jelas Ibunda Aisyah itu enggak menolak, juga enggak melarang gitu. Nah gitu Pak Arya ya. Jadi mohon maaf kalau dari lihat hujah-hujah yang ada atau dalil-dalil yang ada, ya mohon maaf itu kurang kuat gitu, ya kan? Karena hanya dilakukan oleh seorang tabi'in yang bernama Zakwan. Sedangkan sahabat Nabi yang lain dan bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu tidak melakukan hal itu. Gitu Pak Arya. Afwan. Silahkan Pak Edi Mawardi. Tapi itu ada sambungannya itu. Ada sambungannya itu Pak Ustadz. Imam Ahmad berkata tidak mengapa mengimami jemaah dan ingat mushaf langsung ketika itu. Di pertanyaan Pak itu tadi Pak Arya. Iya, terus? Iya. Ketika itu terjadi, Imam Ahmad berkata, ya, tidak mengapa mengimami jamaah dan melihat mushaf langsung ketika itu. Iya kan, itu pendapat Imam Ahmad ya, pendapat beliau. Bagaimana yang salat wajib kalau salat wajib tidak pernah? Iya, pendapat beliau. Iya kan, nah jadi ya silakan berpendapat. Kita udah sampaikan hujah tadi berapa tuh? Udah banyak dari Quran, dari hadis. Jadi makanya nanti kalau saya berpendapat tidak boleh, kalau saya dan itu dapat boleh ya monggo silakan gitu Pak. Syukron. Afan. Berarti ini Ustadz ya, kalaupun kita punya hafalannya cuma kulhu doang ya nggak apa-apa, kulhu doang berarti itu kan? Nggak apa-apa, nggak masalah. Bahkan ada sahabat Nabi yang kalau baca ayat Quran jadi imam kulhu terus dibaca. Ya, jadi nggak usah malu. Bahkan nggak baca surat lain pun sah.
Apa? Pak Ustadz, yang kejadian Bunda Aisyah sama tabi'in Zakwan itu terjadi ketika Nabi sudah wafat ya? Betul. Padahal Pak Halim dan jamaah yang lain, waktu di zaman Rasul itu sudah ada mushaf. Zaman Rasul, zaman sahabat itu sudah ada mushaf. Bukannya mushaf itu pada waktu zaman sahabat, yang yang mengumpulkan. Kalau dulu kan mungkin masih dalam bentuk ini ya, Iya, namanya suhuf ya, sahifah. Ada yang di daun, ya kan? Ada yang di bermacam. Kemudian dikumpulkanlah di zaman Utsman bin Affan dan sudah diusulkan di zaman Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang pasti di zaman Nabi kalau mau ngelihat Quran bisa, karena udah ada gitu. Ya, walaupun dalam bentuk-bentuk bukan seperti mushaf sekarang kita yang sudah terkumpul ya. Oke, silakan. Ini unlimited time kok, silakan. Bisa nih mau diskusi. Bagus. Ya, silakan Pak Edi. Waalaikumsalam Ustadz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kebetulan browsing di Fatwa MUI yang 49 tahun 2019. Kan posisi membaca katakanlah begini, di haram kan ada juga orang yang posisinya bukan imam tapi sebagai makmum. Itu kan kemudian karena bacaan imamnya panjang sambil dia menyimak bacaan imam, dia itu memegang mushaf sambil membaca gitu ya. Artinya mengikuti bacaan imam, terus kemudian dia membawa mushaf, itu satu. Terus yang kedua, kalau dia posisinya sebagai imam di beberapa pondok pesantren yang saya baru tahu belakangan, itu kan punya Quran yang besar gitu. Saya pikir dulu itu buat apa? Ternyata itu dipakai untuk dibuka pada saat imam tuh dibaca imam saat dia menjadi imam gitu ya, dibaca di depannya imam gitu. Nah itu kalau misalkan ada orang yang mengambil sikap posisi yang membolehkan, itu hujahnya apa ya kira-kira ya? Mohon info. Nah, iya baik. Terima kasih Pak Dr. Edi ya. Jadi begini, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kan video yang viral Ustadz Firanda Andirja ya, itu yang viral ya. Itu beliau justru mengatakan bahwasannya makmum yang megang Quran itu keliru katanya gitu kan. Jadi makmum megang Quran itu justru keliru katanya gitu ya, dalam video tersebut. Coba dicek lagi ya. Kemudian justru saya belum sepertinya hujah daripada ulama atau orang yang membolehkan melihat mushaf Quran ketika sholat, nggak ada yang lain kecuali Ibunda Aisyah tadi. Zakwan gitu Pak Edi. Itu aja sih, nggak ada yang lain lagi, nggak ada. Ya. Ada lagi? Gimana Pak Edi? Silahkan. Ya. Pak Edi jelas? Iya, cuman itu aja sih dalilnya. Alasannya atau argumentasinya yang membolehkan orang membaca mushaf Al-Quran, ya itu saja sih dalilnya, nggak ada yang lain lagi. Yang penting kita sama-sama paham dari dua pandangan itu dan tidak menghakimi karena salah paham gitu. Jangan sampai kita salah paham. Betul. Makanya saya sampaikan nanti setelah kita bahas ini kita kembalikan ke masing-masing ya pengamalannya gitu. Ini Ustaz, hanya membuka cakrawala wawasan. Nggak masalah misalnya itu batal sholat, kita berpendapat itu batal sholat atau nggak boleh, nggak masalah. Itu bukan penghakiman, asal jelas hukumnya. Dan ketika ada yang mengatakan boleh, nggak masalah juga gitu. Jadi nggak, itu udah biasa. Perdebatan atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama dari dulu, ini boleh, ini nggak boleh, itu udah biasa. Jadi insya Allah itu nggak masuk kategori penghakiman, nggak. Yang penting setelah kita tahu, ya kita kemudian bisa berlapang dada atau toleransi. Ya ini hanya sekedar informasi. Ini ada pendapat yang mohon maaf
yang berbeda gitu. Mesti tahu pendapat ini. Gitu ya, Pak Edi, insyaallah. Ya, syukran. Pak Ustadz. Afwan. Pak Ustadz. Apa dong hafalannya tambah. Pak Ustadz, ini menyambung dari yang pendapat Pak Ustadz ini, kalau boleh tanya, ini kalau pendapat Pak Ustadz ini pelarangannya lebih ke semua jenis sholat kah, atau hanya sebenarnya ke wajib? Kalau semisal kita pengen, semisal kan kita pengen biasanya misalkan sholat tahajud kan biasanya disunahkan juga kan yang panjang-panjang, tapi kalau kita nggak hafal kan ya hafalnya itu doang ya segitu-gitu doang gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana? Baik, ini pertanyaan luar biasa ya, Masya Allah. Jadi gini Abu Hana ya, ini berlaku baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Berlaku baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Adapun tadi, kan itu kalau yang tadi itu kan hanya keafdolan saja Bu Hana, bukan kewajiban. Jadi sholat tahajud itu hanya kesunahan, keafdolan, kan kewajiban. Artinya yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya itu adalah, bahkan dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, minimal kalau kalian tidak bisa 11 rakaat atau 23 rakaat, cukup 2 rakaat. Dan untuk bacaannya itu bebas. Ya kalau misalnya mau meraih kesunahan, misalnya, ya apalah, dihafal. Insya Allah bisa. Al-Baqarah di bulan Ramadan ini bisalah di 1, insya Allah di 1. Kalau Al-Baqarah kan itu ada 2 juz lebih ya, 2 juz lebih Al-Baqarah. 3 juz. 2,5 juz. Ya, 3 juz lebih dikit lah gitu ya. 3 juz kurang. 3 juz kurang. Nah, itu insya Allah bisa kalau mau coba dihafal gitu ya. Dan di surat-surat pendek juga sebenarnya banyak ayat-ayat atau surat-surat yang memang bisa kita hafal. Juz 30 aja itu udah cukup untuk sholat malam tuh, Abu Ana. Juz 30 dari An-Naba sampai Anas 1 juz lumayan gitu. Gitu ya Mbak Ana ya. Jazakallah khair Ustaz. Pak, iya, ada tambahan ini, mau pertanyaan, silakan Pak Didit. Pak Didit. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mantap Ustaz. Ana ada 2 pertanyaan, Ted. Yang pertama, untuk generasi tabiin itu apakah termasuk sunnah juga, Ted ya? Maksudnya yang dicontohkan generasi tabiin itu masuk sunnah atau bukan? Yang kedua pertanyaannya, kalau Al-Quran itu hanya digunakan sebagai backup aja gitu, Ted. Maksudnya kalau misalnya kita mentok gitu, kita misalnya lagi baca di tengah-tengah surat panjang, terus kita mentok lupa sama sekali, imam kita nggak hafal gitu ya, boleh nggak menurut definisi Ustadz buat melirik sebentar gitu buat melihat ayat berikutnya itu apa gitu? Syukran jazakallahu. Afwan, alhamdulillah. Ini saya yakin emang banyak mengundang pertanyaan ya, emang sengaja ya, biar dialog. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, berkenaan dengan tabi'in, ini tabi'in kan banyak ya, banyak. Kalau secara hukum, kalau menggunakan, apalagi sholat itu gerakannya tertentu, bacaannya tertentu, maka bahkan di dalam hadis itu, yang termasuk disunahkan itu sunnah khulafaur rasyidin, al-mahdiyyin. Kita disuruh untuk memegang teguh sunnah khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan pegang dengan gigi geraham, gigit dengan gigi geraham kalian. Kan begitu. Nah, apalagi ini mohon maaf, tabi'in banyak. Lalu zakwan. Jadi sekian tabi'in, hanya zakwan saja yang melakukan. Ini dalam hukum tentu kurang kuat, kurang rojih kalau hanya 1 tabi'in. Dan apakah termasuk kesunahan tabi'in ini? Penjelasannya panjang sebenarnya Pak Didit ya. Jadi Ana hanya menyampaikan singkat saja. Memang dalam hadis itu disebutkan bahwa sebaik-baik generasi adalah generasi para sahabat, kemudian generasi tabi'in, terus tabi'in, generasi terbaik gitu ya. Lalu bagaimana dengan misalkan 1 orang tabi'in
yang melakukan suatu permasalahan tadi hukum gitu ya, tentu ini ini berkaitan dengan hukum, bukan berkaitan dengan semacam kesunahan yang yang kita sudah tahu lah, sudah paham bahwa kita mengikuti para sahabat, kemudian tabiin gitu, jamaah-jamaah Allah. Karena dibanding dengan sahabat-sahabat Nabi dan tabiin dan Rasulullah sendiri tidak menggunakan mushaf Al-Quran ketika sholat, itu aja sih sebenarnya ya. Ini cuma satu tabiin saja. Terus yang kedua, tadi Pak Didit bertanya itu tentang baca Quran ketika di tengah-tengah baca Quran ayat panjang gitu ya. Ya lompat aja Pak Didit. Misalnya kita mau stop aja nih, sudah misalnya kita sudah cukup, udah nggak apa lagi, mentok, ya udah langsung aja ruku. Atau kalau mau bisa surat yang lain, bisa disambung dengan surat lain yang memang Pak Didit atau jamaah hafal, ya udah itu aja dibaca. Misalnya saya pribadi umpama ketika baca ayatnya lupa, udah mentok, terus nggak ada yang negur umpama, ya sudah, jangan dipaksakan, ruku saja, ruku. Lalu rakaat yang lain. Gitu. Baik, syukran jazakallahu. Afwan Pak Yakub. Silahkan kalau ada lagi. Masih adakah? Sampai jam berapa Ustadz ini? Nah ini Pak Haji Andria nih yang ini. Argunya jalan ini soalnya kalau panjang nih. Iya. Boleh tanya cukup deh. Boleh tanya cukup, ada lagi? Satu lagi nih Pak Edi, silakan Satu Pak Edi. terakhir deh ya. Ini minta tips aja. Untuk Ini ustadz lokal jadinya boleh banyak tanya nggak? Ustadz internal boleh banyak tanya. Unlimited ya. Untuk yang tadi sampaikan unlimited. Ustadz Salman terkait dengan yang kalau lupa gitu ya. Di luar sholat kita udah hafal. Terus kemudian pas waktu keselip gitu. Itu tipsnya gimana? Apakah kita mengulangi dari awal atau ini sebaiknya ya, maksud saya afdolnya gimana? Apakah diputus di lupa itu atau ganti surah yang lebih pendek gitu? Kan kadang-kadang tiba-tiba hilang gitu ya. Nah, ini mohon sarannya. Baik. Jadi ini fleksibel. Kalau masalah yang Pak Edi tanyakan itu nggak ada yang keafdolan. Abdullah seperti apa, ini fleksibel saja, karena yang tahu kondisinya adalah imam atau yang baca tersebut, sehingga boleh misalnya diulang dari awal tuh boleh banget, nggak ada larangan sama sekali, boleh diulang dari awal, atau boleh pindah surat, ya, atau misalkan sudah dapat satu ayat, ya cukup aja nggak apa-apa, langsung ruku gitu ya. Jadi ini masalah yang fleksibel dalam arti kita melakukan itu, jangan dipaksakan. Jadi kalau kan jelas ayatnya tadi faqra'u ma tayassara min wa aqimus shalah. Bacalah Al-Qur'an yang mudah gitu, yang mudah bagi kalian, bacalah itu. Jadi tidak perlu dipaksakan, karena ada yang mungkin ada sebagian yang dipaksakan akhirnya lama banget gitu ya, nggak selesai-selesai. Ini imamnya ngapa nih ya, diem aja gitu ya. Ternyata dia inget-inget lama sekali misalnya gitu ya. Jadi bebas Pak Edi, tidak ada keafdolan dalam hal ini. Bisa dia ulang dari awal ayat atau bisa ganti surat lain gitu. Bebas. Terima kasih. Sama-sama Pak Edi. Paling yang penting kalau mau baca surat harus nurut Ustaz dari kanan ke kiri ya. Nah, betul. Urutan suratnya. Kalau itu ada, saya sudah pernah menyampaikan dalam kajian fikih 4 mazhab bahwa ulama semua sepakat hukumnya makruh. Makruh nggak? Makruh itu artinya dibenci ya. Artinya kalaupun misalnya dia nggak berurutan boleh ya, tapi makruh. Contoh misalnya kalau dari kita baca surah An-Nasr, idza ja'a nasrullah
warahmatullahi wabarakatuh, maka ayat rakaat berikutnya ya kita harus baca tabat siada. Jangan sampai kita baca kuliah gitu, dibalik gitu. Itu hukumnya makruh. Nah, kebiasaannya ada sebagian orang yang dia bacanya dari Anas ke atas dalam salat, ada. Tapi kayaknya di masjid-masjid kampung dia bacanya dari Anas, rakaat pertama Anas, rakaat kedua Al-Falaq gitu. Nah, ini makruh hukumnya. Mestinya rakaat pertama Al-Falaq, rakaat kedua Anas. Betul, itu urutannya. Ustaz, tambahan Ustaz. Ya, silakan. Jadi istilah Ustaz. Jadi kalau semisalnya salat tarawihnya 11 rakaat gitu kan ya, kita ambilnya yang 222 atau yang 443 gitu Ustaz ya. Nah, urutannya itu hanya per salat di 2 rakaat di 4 rakaatnya atau secara keseluruhan 11-nya gitu Ustaz. Maksudnya ulang lagi Pak Yudis gimana? Jadi misalnya gini, apa namanya? Dia salatnya 11 rakaat nih Ustaz ya. Gitu kan? Harusnya kan berurut nih suratnya sampai nanti di witir ada terakhir ya apa namanya Al-Ikhlas, tiga surat terakhir lah, 3 surat full terakhir. Nah, tapi dari awalnya misalnya awalnya mungkin dia baca Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, kemudian rakaat kedua terputus Pak Yudis. Pak Yudis terputus. Pak Yudis, yang terakhir bisa diulangi lagi? Jadi Ustaz, yang kalau saya tambahin tadi pertanyaan. Jadi ya, kalau ngurutnya itu hanya per 2 itu atau harus per 11? Per ya, gitu Ustaz. Rakaat. Mengurutnya itu adalah per 2 rakaat atau secara keseluruhan 11 rakaatnya Ustaz. Urut ayatnya per rakaatnya. Ayat. Jadi gini, misalnya kan dia sholat tarawihnya 11 rakaat gitu Ustaz ya. Iya. Oke, surat di rakaat di 2 rakaat pertama, dia misalnya baca Alif Lam Mim Al-Baqarah 1 sampai 5 gitu ya. Kemudian rakaat keduanya dia dibaca akhir Al-Baqarah. Nah, terus nanti di rakaat yang keduanya, maksudnya di salat yang keduanya ya berarti rakaat yang ketiga keempatnya gitu kan. Nah, dia apakah harus ngurut lagi turun atau dia bisa bebas lagi kemana lagi Ustaz? Gitu dia. Oh, jelas. Makasih Pak Yudis. Ya. Baik ya. Jadi begini, patokannya Bapak-bapak jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, patokannya itu dalam satu paket sholat, satu paket rakaat sholat ya. Jadi misalnya sholat tarawih, misalnya kita ambil yang 2 rakaat ya, 2 rakaat. Rakaat pertama kita membaca surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 5. Rakaat kedua kita membaca surat Al-Baqarah juga misalnya ayat 6 sampai 10 misalnya. Ya. Terus pada rakaat yang berikutnya 3 dan 4 misalnya. Ini bisa lagi nggak turun atau naik? Kalau kondisi seperti itu boleh Pak Yudis. Karena udah beda apa ya? Beda rakaat, beda sholat ya? Iya, betul. Oh. Karena kan menuju rakaat ketiga dan keempat sudah nggak satu paket lagi kan? Gitu. Oke. Beda salam. Jadi boleh turun, boleh tapi yang pasti dalam satu paket sholat itu mesti sesuai dengan urutan ayat atau urutan surat ya, Pak Yudis ya. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya gitu. Saya sholat tarawih bisa di rakaat ketiga keempat gitu. Di rakaat keempatnya saya baca surat Tabat Yada gitu kan Ustaz ya. Ya. Harusnya kan berarti kalau misalnya rakaat berikutnya harusnya dia Qul huwallahu ahad, namanya sholat beda, berarti dia baik lagi beda sholat gitu ya. Nggak ada masalah. Iya, betul. Yang penting nanti rakaat ketiga dan keempatnya, rakaat ketiga dia baca misalnya baca An-Nasr, rakaat keempatnya dia baca Al-Ahqaf. Oh, siap. Iya, gitu. Jadi kalau sudah beda rakaat lagi dalam arti menuju rakaat ke-6 ke-8, 1 ke-2, 3 ke-4, 6 ke-8, 6 ke-7 gitu ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya. Itu boleh suratnya sama tuh boleh. Misalkan rakaat 1 kita baca rakaat pertama Qul gitu. Rakaat kedua Al-Falaq gitu kan. Terus rakaat ketiga keempat kita baca lagi Qul rakaat pertama, kemudian rakaat kedua Al-Falaq. Terus rakaat ketiga keempat kita baca, itu nggak apa-apa, boleh. Oh, siap. Iya, itu insya Allah tambah hafal banget itu ya. Kalau dibaca terus sampai Bapak itu 8 rakaat baca Qul Al-Falaq, wah tambah hafal banget. Gitu ya Pak Idris. Boleh. Nggak nambah suratnya iya, satu aja. Umpama cuma baca Al-Fatihah aja, itu boleh banget Pak Idris. Ya. Al-Fatihah saja. Habis Al-Fatihah, walabdolin, amin. Langsung ruku, sah salatnya. Siap Ustaz. Jazakallah. Ya, Afan. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Wah, ada lagi nih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Afandi. Baru masuk nih, soalnya jamnya keren. Speakernya belum sempat dipulangin nih. Speakernya dipinjam lagi sementara ya. Ustaz, kalau misalkan kita lagi baca surat Sabi Isma, terus di tengah masuk ke Al-Lail. Ulangi, tadi kurang kedengaran Pak Afandi. Gimana? Baca Sabi Isma Robial A'la, terus di tengah itu masuk ke surat Al-Lail gitu, Ustaz. Ada yang Al-Lail. Iya. Baru sadar gitu. Loh, kok Al-Lail ini? Nah, itu gimana hukumnya itu, Ustaz? Baik. Ulang atau? Baik. Ya, baik. Ada sampai yang keterusan Pak Pandi ya? Ada sampai keterusan gitu ya? Keterusan sampai kira-kira ujung ayat, tapi nggak sampai habis. Baik. Kalau umpama misalnya nggak sampai keterusan, dia langsung sadar, ya ulang, ya sadar, langsung, oh iya, tadi saya ngacok ke Al-Lail, berarti kembali lagi ke tracknya, ke jalannya, yaitu Al-A'la, Pak Pandi. Ya. Jadi, ya diulang lagi gitu. Tapi kalau misalkan udah kebablasan nih, ternyata sampai salam baru inget, ya sholatnya sah, nggak masalah itu Pak Pandi. Oh, sholatnya sah ya? Okay. Sah dong, sah banget. Apalagi itu bukan sengaja, lupa gitu. Itu lupa itu. Dan ketika membaca surat lupa itu bukan rukun, bukan kewajiban. Jadi no problem, nggak masalah. Syukran, Tat. Afan. Oke, terima kasih. Bapak-bapak. Ada lagi kan? Nah, ini ada Pak Agus Nusantoro. Ya, Ustaz. Ini kalau kita baca surat yang kepotong gitu ya, misalnya baca Al-Baqarah, kan berarti kan satu surat tapi untuk untuk dua rakaat gitu ya, atau 4 rakaat gitu. Nah itu biasanya Bismillahnya kalau kita sering dengar itu ya, itu Bismillahnya dikecilin gitu ya, nggak diucapin gitu. Tapi kalau suratnya penuh, itu Bismillahnya kenceng. Apa gimana Ustadz itu? Baik. Jadi berkenaan dengan baca basmalah, kan dari Al-Fatihah saja itu ada perbedaan. Dari mulai Al-Fatihah kita membaca, ada yang basmalahnya sir, ada yang basmalahnya itu jahar, ya Al-Fatihah nih. Kemudian ada juga yang langsung Al-Fatihah, artinya nggak baca Bismillah, nggak sir juga, nggak jahar juga, dia langsung Al-Fatihah aja, gitu ya. Ini terjadi memang khilafiyah di kalangan para ulama, apalagi membaca selain Al-Fatihah, yaitu surah lain. Makanya saya ambil kalau sholat itu setelah membaca Al-Fatihah saya langsung membaca surat lain tanpa baca basmalah karena sudah diwakili di Al-Fatihah gitu. Jadi bebas nih Pak Agus maunya seperti apa sesuai dengan sreknya hati. Mau baca bismillah silahkan, mau tidak juga silahkan. Ada juga yang kalau di awal surat dia baca bismillah,
kalau tidak di awal surat dia tidak baca bismillah. Ada yang seperti itu pendapatnya. Jadi ini bebas, artinya sesuai dengan seraknya hati kita masing-masing. Itu Pak Agus Nusantara. Ya, jazakallah Ustaz, masih. Wa iyyakum. Assalamualaikum, nanya Pak Ustaz. Assalam. Pak Agus, boleh nanya Pak Agus? Silakan Pak Barkah, silakan. Pak Barkah ya. Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Barkah nih Pak Ustaz, baru ikut gabung ya. Jadi Pak Andi Safari nih, Pak Andi Safari. Pak Barkah Pak Ustaz. Oh Pak Barkah, iya maaf. Pak Barkah silakan. Ya baru gabung ini. Kan RW. Karena ya berhubung baru gabung jadi saya sedikit saja. Saya baru memahami, ya baru bisa sedikit-sedikit Pak Ustadz. Tapi ada rumus untuk misalkan kita sholat tarawih itu kan saya menjalankan misalkan 4-4-3 ya. Ya. Terus? Ya. Jadi rumus kalau kita main di juz 30 itu setarnya di mana tuh Pak Ustadz supaya nyampainya nanti di witirnya itu Al-Ikhlas gitu kan, Al-Falaq dan Anas kayak gitu. Baik. Ada lagi Pak Barkah? Cukup? Udah cukup. Oke. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Barkah yang dirahmati Allah Ta'ala. Taib. Jadi ini sebenarnya teknis, masing-masing kita punya punya teknis masing-masing. Jadi kalau misalkan kita berarti 1 juz ya Pak Barkah, itu 1 juz dari An-Naba sampai An-Nas gitu. Yang pasti tinggal ini aja, misalkan kalau 1 rakaat itu bisa An-Naba sampai An-Nazi'at tuh. 1 rakaat An-Naba sampai An-Nazi'at atau Abasa. Kalau saya pribadi sih, saya tuh sukanya, mohon maaf, kalau sholat tahajud umpama itu baca 1 juz misalnya, yaitu surat An-Naba, misal juz 30 surat An-Naba, saya panjangin dulu tuh yang rakaat pertama. Ntar rakaat yang keduanya tinggal yang pendek-pendek kan, bebas itu jadinya Pak Barkah. Lalu kita sisahin untuk witirnya, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, sama surah An-Nas. Kalau kita pengen pakai surat-surat tersebut di dalam witir. Kan sunnahnya itu kalau witir, rakaat pertama baca Al-A'la, rakaat kedua membaca Al-Kafirun, rakaat ketiga kita membaca surah Al-Ikhlas. Nah, berarti nanti dilengkap aja. Dilengkap Al-A'lanya. Jadi Al-A'la sisahkan untuk witir. Al-A'la, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas. Itu sisahkan untuk witir. Selebihnya untuk tarawihnya tadi, yang 8 rakaat. Gitu kalau saya pribadi, begitu Pak Barkah. Ya. Jadi saya banyakin dulu di rakaat pertama, ntar rakaat kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ntar tinggal yang pendek-pendek. Makasih. Begitu Pak Barkah. Ya, baik. Makasih Pak Ustaz. Sama-sama. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Mantap Pak Barkah ini Bang. 1 juz berarti ini setiap malam. Ayo. Gila kepala sudah Pak Barkah mah. Silahkan kalau ada yang lain nih. Udah ini mumpung hujan di luar, unlimited time dah, nggak apa-apa. Ini Moses Kamling ini. Nanti argonya bilang ke Pak Jendrian aja ya. Saya hanya host saja. Tapi ini terkadang tergantung makmum juga ini. Belum tentu makmum juga mau surat panjang ini. Kalau makmum di keluarga ya. Ya harus ditanya. Besok subuh jam 5 ya, jangan lupa. Ya pakai link yang sebelumnya ya, nanti langsung connect aja. Nanti saya buka. Ada kajian, biar ramai juga kayak malam ini. Oke, nanti ruangannya saya buka 4:30 lah. Tadi partisipan sampai 28 ini, biasanya berapa ini? Sekitar segitu juga, 29 orang tadi udah terrecord.
paling banyak tadi. Target 100. Oke. Ya tanya Gimana Ji Adrian? Mau 100, nggak pernah tembus 100. 50 aja nggak pernah. Pada target 50 lah. Oke ya, kita tutup kah? Ji Adrian? Cukup. Ya, cukup. Oke, jazakallah khair Ustadz atas penjelasannya dan diskusinya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mungkin kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran juga Ustaz Abu Hana ya. Ya. Saya pamit ya, izin live. Ya. Syukran Tad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala